siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Evalina Gultom, NIM 213304010126, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia, dosen pengampu mata kuliah Bapak Hoktua Samosir SPD MSI pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang topik pertemuan ketiga kami dengan judul besar Hubungan SIA dan SIM. Baik, di topik ini terdapat 5 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian SIM dan SIA. Yang kedua, tujuan SIA dan SIM. Yang ketiga, fungsi SIA dan SIM. Keempat, hubungan SIM dan SIA. Dan yang kelima, persamaan dan perbedaan SIA dan SIM. Baik, kita kembali lagi ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian SIM dan SIA. Menurut Wijajanto 2002, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang bersifat menyeluruh, bertujuan untuk menyajikan berbagai informasi yang jauh lebih luas daripada informasi akuntansi yang bersifat historis. Sedangkan sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan. Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem yang melakukan berbagai fungsi untuk menyajikan semua informasi yang mempengaruhi semua operasi organisasi. Sistem informasi manajemen tergantung pada besar kecilnya organisasi yang dapat terdiri atas sistem informasi berikut, yaitu 1. Sistem informasi akuntansi atau Accounting Information System. Yang kedua, sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System. Yang ketiga, sistem informasi manajemen persediaan atau Inventory Management Information System. Yang keempat, sistem informasi personalia atau Personal Information System. Yang kelima, sistem informasi distribusi atau Distribution Information System. Yang keenam, sistem informasi pembelian atau Purchasing Information System. Yang ketujuh, sistem informasi kekayaan atau Treasury Information System. Yang kedelapan, sistem informasi analisis kredit atau Credit Analysis Information System. Yang kesembilan, sistem informasi penelitian dan pengembangan atau Research and Development Information System. Dan yang terakhir 10, sistem informasi teknik atau Engineering Information System. Nah, semua sistem tersebut dimaksudkan memberikan informasi kepada semua level manajemen. Pada organisasi yang kecil, sistem informasi akuntansi hampir mewakili semua sistem informasi manajemen atau dengan kata lain, SIA dan SIM adalah SIA. Pada organisasi yang besar, SIA merupakan subsistem dari SIM. Nah, SIA merupakan subsistem yang terbesar dari SIM. Oke, menurut Georgi Mayscott, memberikan sejumlah angka untuk organisasi yang besar, sekitar sepertiga sampai dengan setengah dari transaksi yang diproses adalah transaksi akuntansi. Untuk organisasi yang kecil, 70% atau lebih transaksi kebanyakan adalah transaksi akuntansi. Setiap sistem informasi akuntansi akan melaksanakan 4 fungsi utama, yaitu yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan. Yang kedua, memproses data menjadi informasi yang berguna pihak manajemen. Yang ketiga, memanajemen data-data yang ada ke dalam kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Yang keempat, mengendalikan kontrol data yang cukup sehingga aset dari suatu organisasi atau perusahaan terjaga. Baik, kita lanjut ke topik pembahasan yang kedua, yaitu tujuan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu tujuan utama sistem informasi manajemen. Tujuan utama sistem informasi manajemen adalah
menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Manajemen informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dan pengguna lainnya perlu memiliki akses ke informasi akuntansi manajemen dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Baik, yang kedua yaitu tujuan sistem informasi akuntansi. Tujuan SIA yaitu suatu kelompok organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan baik pihak luar perusahaan dan pihak ekstern. Akuntansi sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem informasi. Baik, kita lanjut ke pokok pembahasan yang ketiga yaitu fungsi sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu fungsi sistem informasi akuntansi, yaitu mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Memproses data menjadi info informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Subsistem sistem informasi akuntansi memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan yang secara langsung mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan. Nah, sistem informasi akuntansi ini terdiri dari 3 subsistem. Yang pertama yaitu sistem pemrosesan transaksi, yang kedua sistem buku besar atau pelaporan keuangan, dan yang ketiga sistem laporan manajemen. Suatu sistem informasi akuntansi menambah nilai dengan cara menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan, meningkatkan efisien, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan, dan menambah efisien kerja pada bagian keuangan. Baik, kita lanjut pokok pembahasan yang keempat yaitu hubungan sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Di dalam suatu perusahaan atau organisasi, SIM tidak bisa terlepas dari SIA. Keduanya saling terikat. Nah, hubungan di antara keduanya antara lain: 1. Dalam sistem informasi manajemen, data diperoleh sebagian besar dari sistem informasi akuntansi, sehingga dalam proses pengolahannya dapat dilakukan beberapa tindakan untuk mengatasi masalah yang berasal dari SIA dan masalah yang lain. Yang kedua, apabila perusahaan berkeinginan untuk perencanaan ke depan dalam bidang akuntansi, maka dibutuhkan sistem informasi manajemen dalam pengerjaannya. Semua transaksi, instansi, dan bagian dalam perusahaan termasuk sistem informasi manajemen pasti mempunyai hubungan dengan sistem informasi akuntansi, setidaknya dalam masalah gaji dan administrasi. Yang ketiga, sistem informasi manajemen merupakan perkembangan dari sistem informasi akuntansi. SIM lahir setelah SIA ada dan terorganisir dengan baik. Bisa dikatakan sistem informasi manajemen lahir karena adanya sistem informasi akuntansi. Baik, kita lanjut pokok pembahasan yang kelima, yaitu persamaan dan perbedaan sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Kita bahas yang persamaan dulu ya. Persamaan sistem informasi manajemen dengan sistem informasi akuntansi. SIM dan SIAM tentu mempunyai persamaan. Persamaan tersebut yaitu: 1. Sama-sama mencari masalah, dan informasi yang ada dalam suatu perusahaan akan diberikan kepada manajer untuk dicari solusi pemecahan masalah tersebut, walaupun kontribusi sistem informasi akuntansi dalam pemecahan masalah itu sedikit. Terus yang kedua, sama-sama menggunakan komputer dalam pelaksanaan sistemnya dan sama-sama
subsistem dalam CBIS. Baik, kita lanjut perbedaan sistem informasi akuntansi dengan sistem informasi manajemen. SIM dan SIA tentu saja memiliki beberapa perbedaan, yaitu 1. Sistem informasi akuntansi berkewajiban untuk memberikan informasi dengan lingkungan, sedangkan sistem informasi manajemen hanya merupakan usaha seorganisasi. Yang kedua, sistem informasi akuntansi hanya menangani informasi dalam akuntansi saja, sedangkan sistem informasi manajemen hampir semua masalah dibahas dan dicari pemecahannya. Yang ketiga, output SIA masih lebih luas, bisa dijadikan sebagai bahan bagi manajer maupun sumber data bagi sistem lain, sedangkan sistem informasi manajemen hanya menyediakan informasi bagi manajer untuk dicari pemecahannya. Yang keempat, sistem informasi akuntansi lebih berorientasi kepada data, sedangkan sistem informasi manajemen lebih berorientasi kepada informasi. Baik, kita lanjut rangkuman. Sistem informasi akuntansi sebagai subsistem yang terbesar dalam sistem informasi manajemen memegang peran yang sangat penting, sehingga untuk memahami sistem informasi akuntansi berarti harus memahami sistem informasi manajemen secara menyeluruh, dan pada dasarnya tujuan dan fungsi sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen adalah sama. Sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen sama-sama mencari masalah dan informasi yang ada dalam perusahaan dan diberikan kepada manajer untuk dicari pemecahan masalah tersebut, walaupun kontribusi sistem informasi akuntansi dalam pemecahan masalah sedikit dan sama-sama menggunakan komputer dalam pelaksanaan sistemnya dan sama-sama subsistem dalam CBIS. Perbedaannya di lingkungan pemakaian informasi. Informasi yang disampaikan dan orientasi, sedangkan dari segi output, sistem informasi akuntansi lebih luas dibandingkan dengan sistem informasi manajemen yang hanya menyediakan informasi bagi manajer atau pihak internal perusahaan. Baik, demikian hasil presentasi topik pertemuan ketiga. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih.